jalan-jalan di kompleks Candi Kidal. Nah itu guys, sebetulnya dari depan tapi ini kita dari belakang Candi. Oke, Candi Kidal ini berlokasi di Lembah Gunung Bromo, Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dan candi ini dibangun dengan tipe menara bermaterial batu andesit. Ya, itu lokasi candinya. So this is a beautiful temple. Alright. Nah, jadi ini sekeliling candi. Pintu masuk tadi ada di sebelah sana. Namun kita tadi masuk dari pintu belakang. Ini depan candi, kita coba berkeliling ya dari samping-samping candi. Kita lihat candi dari beberapa sisinya. Ini bagian lain dari candi. See, so beautiful. Right. Sebenarnya di candi itu terdapat relief ya, kita bisa lihat. Tapi karena ini udah sore, jadi tidak bisa terlalu terlihat. Tapi lihat, ini pemandangan sore hari di sini sangat luar biasa. Oke. Imam Pinako, nami kula sebagai guru pelihara Candi Jagad dan Candi Kidal, sekarang sudah dipercaya oleh BPCT untuk mencakup 21 situs se-Kabupaten Malang, dari Pak Roto, Ampel Gading, yang timur ke utara sampai situs Sri Gading dan Polaman Lawang, ke barat Candi Pocok, Sabto, Watu Gilang, Abab, sampai Ngantang, ke selatan sampai Pare, tapi yang kita sampai sekarang masih sebatas situs Karangates, Ganesha Birawa Karangates. Sotok mumet masih cakupan jenengan. Ini mungkin kita fokus ke Candi Kidal dulu. Candi Kidal. Mungkin saged dipun ceritakan tentang sejarah tentang Candi Kidal. Pakai bahasa Indonesia mawon, Pak. Nanti siap. Kita kirim ke Jakarta sebagainya. Ini mengenai sejarah Candi Kidal. Memang nama itu dari negara Kertagama dan Karaton sudah disebutkan bahwa Sirnaning Anusapati ring Darmaning Kidal itu jelas banget. Dan Candi Kidal ini merupakan tempat beribadah yang pertama digunakan sebagai beribadah, dan keduanya sebagai tempat pendarmaan Raja Anusapati, raja kedua Singasari setelah Ken Arok. Sebenarnya kerajaan Singasari itu nggak ada, yang ada itu kerajaan Tumapel. Tapi orang-orang sekarang lebih mengenal Singasari. Memang kita dibelokkan oleh bangsa Barat supaya hilang sejarah, hilang banyak hal lah seperti itu. Dalam negara Kertagaman dan Karaton disebutkan bahwa candi ini dibangun sekitar tahun 1227 sampai 1248. Bisa dihitung itu sudah 21 tahun. Ditambah dengan upacara khusus era Singasari, hanya Singasari. Makanya candi-candi sebagai tempat pendarmaan yang sekarang lebih dikenal dikremasi, dibakar orang dulu, yaitu harus 12 tahun setelah Raja mangkat, harus 12 tahun.
Sekarang sama aja seperti ngaben, tapi kalau ngaben kan harus punya uang dulu, Yes. walaupun 1 tahun baru diacarakan. Semampunya Siap mampu. yang tuan rumah. Iya, walaupun 1 minggu sudah mampu melaksanakan, ya dilaksanakan. Tapi kalau era Singasari namanya upacara seradah itu harus 12 tahun. Itu. Jadi bisa dihitung 1248 sampai 1260, hampir 31 tahun pembangunan candi ini. Pembangunannya. Iya. Nah, Candi Kidal ini juga merupakan candi prototip juga. Karena disebut candi prototip, cikal bakal percandian Jawa Timuran khas ini dari Candi Kidal ini. Karena sebelumnya era Kahadiri, era Dinoyo, sampai era Kahuripan dan Kanjuruan belum ditemukan pencandian secara khusus detail bentuk struktur bangunan seperti Candi Kidal ini. Seperti Kahadiri atau Kediri mungkin ada Serowono, Tegowangi, tapi kan tinggal struktur batu, bahan kaki candi tok atau batur tok. Ada sama ada ketemuan gimana bentuk struktur bangunannya. Makanya ini jadi acuan. Di samping itu waktu itu mungkin daerah militer yaitu Panataran atau lebih dikenal Penataran itu candi-candi persis seperti ini. Itu seera apa istilahnya, bukan sebagai tempat pendarmaan, hanya sebagai tempat beribadah, tempat menatar pasukan khusus waktu itu era Kahadiri sama Singasari sampai Majapahit. Candi Kidal ini merupakan candi yang paling istimewa. Bukan saya menonjolkan sebagai jumlah Candi Kidal, enggak. Karena apa? Candi Kidal unik banget karena hanya berupa perlambang sulitnya atau simbol di sini. Nah, seperti candi-candi yang lain sebuah berupa relief yang bisa kita baca secara detail, secara jelas gitu. Dan yang paling istimewa juga di sini mempunyai narasi cerita Garudia Adiparwa, cerita hidup Parwa bait pertama yang mungkin nggak ada di candi lain. Mungkin hanya 1 atau 2, tapi di sini ada 3 panel yang sangat lengkap. Yang ini kalau ceritakan secara detail nanti 2 jam akan selesai hanya cerita Garuda ini toh. Itu istilahnya Garuda yang pertama itu Garuda memanggul Raja Naga, Garuda memanggul Guci Amerta atau Guci Kamandanu namanya, atau air kehidupan. Terus yang terakhir yaitu Garuda memanggul ibunya itu Dewi Winata. Ini nanti saya ceritakan banyak. Terus yang lainnya di Candi Kidal ini berupa poin-poin tadi, ada berupa berbagai macam simbol atau lingkaran-lingkaran yang dulu disebut medalion atau medali. Dan itu simbol bumi. Leluhur kita sudah tahu bahwa bumi itu bulat, makanya disimbolkan juga di percandian seperti yang disebut medalion tadi. Berisikan biasanya burung-burung kinara-kinari atau burung-burung surgawi. Terus ada lambang 4 atau lambang 4 penjuru mata angin. Terus ada lambang sulu-sulu seperti mata air, ada pohon-pohon seperti itu. Itu diisi medalion itu. Terus di Candi Kidal ini mempunyai ruangan-ruangan juga. Tingkat paling utuh ada ruangan-ruangan yang melingkar di tubuh candi. Itu ya depan kanan kiri tadi ada candi kecil yang disebut Candi Pengapit. Itu tempat patung Mahakala sama Nandiswara. Itu. Terus yang ruangan bagian utara itu tempat patung Durga Mahesa Suramardini, yang bagian belakang itu tempat patung Agastya, dan yang sebelah selatan Ganesha yang belakang patung gajah, yang sebelah selatan tempat patung Agastya atau Siwa Mahaguru. Ruangan pusat, kalau luar ruangan disebut relung kan, ruangan-ruangan di luar tadi. Kalau yang pusat yang tadi kita masuk itu namanya bilik. Itu tempat pendarmaan Raja Anusapati dan patung beliaunya. Tapi sayang untuk patungnya tinggal nama ditemukan, tapi ada di Royal Typical Institute Nederland dengan patung-patung yang ada di dalam tadi, antara Durga Mahesa, Ganesha, Agastya, Mahakala, Nandiswara itu ada, tapi ada di Royal Typical sana. Itu yang bagian tubuh candi. Bagian kemuncak di atas Garbhagraha itu masuk tengah itu di Garbhagraha itu ada disebut kala. Wong Jawa bilangnya buto, ya, kala atau muka kala, itu simbol waktu. Kalau semono kala itu, leluhur kita mungkin belum mengenal jam, makanya satu-satunya di muka bumi yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia, oleh siapapun, hanya satu, yaitu kala, kolok atau waktu. Itu gambar kala. Itu ada 4, depan, belakang, kanan, kiri. Di sini juga ada yang bilang kalau perlambang-perlambang itu disebut juga nek laki bilangnya pakto. Kalau yang cewek bilangnya itu jelas banget lambang itu.
gitu. Terus di atas kemuncak itu ada yang nonjol-nonjol tadi Mas ya. Iya. Yang lurus di pojok 4 penjuru ada, terus tengah ada. Yang lurus di pojok itu bermata satu. Ini sebenarnya simbol-simbol Garuda waktu perebutan air Amerta, kekahyangan itu. Yang bermata satu itu disebut Kala Netra, yang pertama. Terus yang tengah di atas Kala itu ada bermata dua, itu disebut Trianetra. Bermata satu Kala Netra, bermata dua Trianetra. Sedangkan di sisi Kala itu di pinggang candi itu ada 4 sudut, itu bermata 3, disebut Trinetra. Kalau di Jawa bilangnya tri teluning tunggal, 3 jadi 1, 1 jadi 3. Asal muasal makhluk hidup di dunia ini, asal muasal isi dunia ini. Tapi kebanyakan kita mengenal dunia kan 2 warna. Lagi perempuan, siang, malam, senang, susah, enggak. Dari dulu luhur sudah menciptakan 3 warna, 3 macam. Yang tengah ini yang jarang kita kupas, yang kita ketahui atau kita bahas. Karena apa? Dulu leluhur kita sudah ada Brahma, ada Wisnu, pasti ada Dewa Siwa. Itu pasti. 3 macam atau Trimurti itu tadi. 3 serangkai yang sampai pusaka Majapahit pun dibuat sedemikian rupa karena itu tadi. Nah, simbol-simbol itu tadi disebut Trimurti atau Trimurti 3 tadi. Biasanya kita ada laki, ada perempuan. Pasti ada yang tengah ini. Si dunia ini ada laki, ada perempuan, pasti ada gender nggak jelas. Iya kan? Loh. Iya. Tapi kita nggak pernah membahas, nggak pernah Iya. tahu. Waria, bencong. Ada putih, ada hitam, pasti ada abu-abu, nggak akan enggak. Ada bumi, ada langit, pasti ada isi. Ada kanan, kiri, pasti ada tengah. Bahkan ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, pasti ada wali. Nggak ada wali, nggak. Berarti kita sekarang ini mungkin banyak dibahas kehidupan lahir dan kematian, ya kan? Selama kita bertapa 9 bulan 10 hari di Goa Panen Ibu, apa kita jualan bakso, main sepak bola di sana? Pernah kita bahas masalah itu. Yang tengah ini yang biasanya sering kelewatan sering. Padahal ini yang sangat-sangat luar biasa. Ini simbol-simbol itu. Terus ada yang pojok-pojok di candi tadi. Di pojok-pojok tadi itu namanya singa penyangga atau singa murti. Singa stamba atau singa murti itu kalau sebuah rumah ya tiang utama dengan kasih joglonya juga depan. Ada 6 singa, tapi ternyata wajahnya kita lihat itu ada 3 wajah, yaitu wajah singa kanan kiri tangga naik. Terus yang pojok selatan ke nyilang gini, yang sebelah utara belakang sini itu jelas anjing, dan yang pojok utara dengan pojok yang selatan belakang itu bentuk kera. Jadi ada singa, ada anjing, dan ada kera. Itu gambaran mungkin makhluk apa yang dirawat oleh manusia atau dipuja oleh manusia waktu itu, mungkin seperti itu. Makanya dibuatlah singa stamba atau singa murti itu. Terus candi ini juga mempunyai satu-satunya candi yang mempunyai makara-makari. Dan itu depan tangga naik tadi ada kepala naga. Itu cowok sama cewek. Kalau lihat sekilas ya sama wajahnya, tapi itu cowok sama cewek, namanya makara lebih dikenal, tapi makara-makari kalau orang Bali bilang, orang Indo Bali bilang. Karena apa? Biasanya orang menyebutkan kala makara itu satu wajah. Dikira kala itu ya kala makara itu wajah satu, itu ternyata enggak. Ini saja jelas kala itu yang atas yaitu gambar raksasa tadi, simbol waktu, dan yang bawah itu adalah makara tadi. Simbol apa makara? Makara itu adalah simbol kalau mungkin sekarang polisi, bodyguard, satpam, orang yang mau masuk ke candi itu harus melalui makara dulu, baru lapor ke kala. Boleh nggak masuk ke ruangan atau bilik yang sangat disakitkan tadi. Makanya kala Jawa Timuran sangat unik, pasti pismen. Itu pun jarang orang yang meneliti, jarinya pasti gini, nggak metalan gini, pasti jarinya sikap mudra atau sikap pengancam. Diterjemahkan kalau sekarang
itu adalah sikap pismen tadi, kedamaian, ketentraman. Makanya wajahnya seperti kala. Orang Jawa bilang apa, anakku nek muring-muring koyok buta, koyok kolo. Nah itu. Tapi sebenarnya kalau orang Jawa, walaupun kamu marah, kamu emosi, harus pakai kepala dingin, hati dingin. Itu tadi pismen. Loh Singosari sudah pismen, kita kan niru sekarang. Sedikit-sedikit pismen, salah dulu sudah ada, jelas banget. Itu sedikit kuplikan yang masalah di candi, banyak simbol-simbol tadi. Terus ini saya ceritakan detail mengenai cerita Garudia Adiparwa. Gini, waktu itu ada seekor kura-kura yang sebenarnya itu penjemahan Dewa Wisnu ya, itu mempunyai 14 istri. Dan yang 1 sampai ke 12 itu nggak ada cerita, tapi beliau segera melahirkan dan bertelur. Menggantikan isi dunia, pohon-pohon, hewan, raksasa, macam-macam lah untuk mengisi dunia ini. Dan ceritakan istri ke-13 yaitu Dewi Winata, dan yang terakhir ke-14 yaitu Dewi Kadru. Kedua ini nggak segera bertelur, makanya dia iri kepada ke-12 saudara-saudaranya yang segera bertelur. Akhirnya beliau menghadap ke dewa kura-kura tadi yang disebut dewa apa, Resi Kasyapa tadi. Nah itu dewa Wisnu ya, ke Kasyapa meminta telur. Ya udah, kabulkan permintaanmu. Itu segera sang Dewi Kadru istri karena apa ya, agak nyerekel sang yang ke-14 ini agak nakal, dia segera meminta 1000 telur kepada Resi Kasyapa. Sedangkan Dewi Winata istri ke-13 ini hanya meminta 3 telur, tapi inginnya nanti anak-anaknya walaupun 3 telur ini tadi menetas, dia ingin menjadi penguasa dunia. Itu ceritanya. Anak-anak Kadru segera menetas dan berubah menjadi ular. Para naga dipimpin oleh 3 raja naga sakti. Yang di relief pertama yang bagian selatan itu yaitu Sang Hyang Basuki yang menguasai tanah, terus Sang Hyang Anantaboga yang menguasai air, menyesir air, dan yang terakhir yaitu Sang Hyang Tasaka yang menguasai makhluk hidup, makhluk kita ini. Jadi Sang Hyang Basuki, Sang Hyang Anantaboga, sama Sang Hyang Tasaka ini mewakili 1000 telur tadi. Nah, itu perlambang bahwa dia ikut gitu, ikut memelihara, itu sebenarnya simbol itu nanti. Nah, diceritakanlah itu Sang Winata itu iri, mengapa telur dari para Kadru segera menetas, sedangkan telur 3 ini nggak menetas. Telur dari Dewi Winata ini akhirnya setelah berapa ratus tahun nggak menetas, dia wadah lah gimana kok nggak menetas, dipecahlah telur itu. Belum waktunya, tidak berbentuk, hanya berupa sinar kemerahan, tidak berkepala dan tidak berkaki. Yang kita kenal sekarang di pagi hari, kemerahan, yaitu sang fajar. Makanya ini nanti panjangnya nanti sampai 8 negara kita ini. Kalau disebut sang fajar siapa? Presiden? Lah, itu nanti berhubungan itu juga. Lah, karena tak menetas juga kan tinggal telur 2. Itu tadi juga nggak menetas. Akhirnya telur kedua dipecah. Ini tambah wis. Hanya sebuah sinar, juga nggak berkepala, tidak berkaki, tapi kekuatannya luar biasa. Dia mengarah banget. Dia akhirnya menyumpah Sang Winata, "Hei ibuku tercantik tercinta, mengapa aku belum waktunya sudah kamu pecah? Aku merasa kesakitan. Kamu akan menjadi sengsara, kamu akan menjadi budak dari Sang Kadru, istri Maru, apa istilahnya, istri dari yang adik istri Maru itu apa kan? Kalau bahasa Indonesia, iya, nah, itu akhirnya dia bersumpah tadi, wah menangislah Sang Winata. Sumpah dari sinar itu tadi, jangan sampai telur yang terakhir ini dipecah kalau belum waktunya. Biarkan beliau mengangkat ini yang mengangkat tinggi, menjerut derajatmu. Itu sumpah dari sinar itu tadi. Ternyata apapun yang disambar oleh beliaunya pasti akan hancur
karena kemarahan yang kita kenal sekarang dengan istilah petir gledek. Itu anak kedua dari sang Winata Plonto. Itu akhirnya lama ditelateni wis, walaupun karena itu dari sumpah beliaunya, menetaslah telur yang ketika sempurna menjadi burung Garuda atau lebih dikenal Garudia di Hindu. Tuh. Nah, dalam kisah ini disingkat tidak mari-mari kan. Dalam kisah selanjutnya, setiap hari ya dilewat di depan rumah beliaunya ada kuda Ureswara namanya. Ini tunggangan Dewa Wisnu juga yang kecepatannya seperti kilat, sekejap mata bisa satu dunia itu. Setiap kali lewat, ini yang menjadi polemik di waktu itu antara sang Winata sama Kadru. Ya, akhirnya kan Kadru ini anaknya banyak banget, ulah tadi sulit sekali merawat. Ya, akhirnya dia mempunyai akal gimana kalau tebak-tebakan dia menang, sang Winata menjadi budak sama Garuda tadi. Itu tebak-tebakan di suatu sore waktu dia lewat, tebak-tebakan sama Dewi Winata. Kuda Ureswara ini warnanya putih semua apa ada hitamnya, tebakannya itu. Nah, sang Winata tahu persis kuda Ureswara putih warnanya, memang nggak ada hitamnya. Nah, sang Kadru menjawab ada hitamnya. Akhirnya malam tiba, ini sudah kesepakatan menjadi siapa yang kalahkan menjadi budak. Waktu malam hari masuk ke rumah beristirahat, sedangkan Kadru tadi bilang ke anak-anaknya, aku tebak-tebakan, aku harus menang. Itu diceritakan bahwa dia menebak kuda Ureswara itu ada hitamnya. Wah, anaknya sudah ngomong kalah ibu udah. Kuda Ureswara bagaimanapun putih semua, tiap hari saya lihat lewat depan rumah kita itu nggak ada hitamnya. Itu para naga tadi. Akhirnya para naga diberitahu oleh sang Kadru ibunya, lah kalau kamu sayang, kamu cinta kepada ibumu, bagaimana caramu untuk menang ibumu ini supaya nggak jadi budak dari sang Winata dan Garuda. Itu akhirnya ditunggu waktu pagi hari, waktu lewat di depan rumah beliaunya, disemburlah kuda Ureswara tadi dan mengenai ekor sama kakinya. Apa istilahnya, para naga tadi ya, upasnya atau bisane tadi menjadi hitam lah kuda Ureswara tadi, kaki sama ekornya tok. Nah, waktu kembali sorenya dilihat memang ada hitamnya karena kena racun. Kalahlah Dewi Winata dan menjadi budak sama Garuda. Itu makanya tadi yang kali pertama Garuda memanggul 3 racun tadi ikut merawat para naga tadi. Nah, selama merawat ini setiap yang nakal, yang larian nggak bisa diatur, pasti akan dipatuk, dimakan oleh Garuda. Makanya saya secara pribadi mungkin nggak setuju kalau Garuda kalau megang pipa, sebenarnya yang dipegang itu ular. Yaitu ibu, mengapa sih kita menjadi budak dari sang ibu Kadru, padahal kita sama-sama anak dan istri tersikah siapa tadi. Akhirnya ibunya sang Winata bercerita bahwa dia kalah tebak-tebakan malah mengenai kuda Ureswara tadi. Terus dia memberi pesan, kalau kamu ingin gimana cara ibu lepas dari budak, kan kamu menghadap sang Kadru aja, anakku Garuda. Akhirnya dia menghadap sang Kadru meminta gimana kita bisa lepas dari perbudakan ini. Akhirnya sang Kadru mengucapkan, kamu dan ibumu bisa lepas dari perbudakanku kalau kamu bisa membawakan Amerta yang ada di kayangan yang dibawa oleh Dewa Wisnu di dalam Guci Kamandalu namanya, yang ada di relief belakang. Kalau udah manggul Guci Kamandalu itu terjadi peperangan hebat. Ini yang waduh panjang banget cerita Guci Kamandalu ini, dan panjang banget. Cerita mulai ketemunya air Amerta itu sampai keluar berbagai macam pusaka dari laut itu yang diublek dengan Sang Hyang Basuki dengan Gunung Mandara itu, panjang itu. Nah itu makanya kan dia berhasil kekayangan, udah dia kekayangan untuk saking cintanya kepada ibunya yang Winata tadi. Perang di kayangan, semua dewa kalah, bahkan Wisnu kalah. Makanya di Candi Kidal ini walaupun ada Garuda sama sekali nggak menyanggung Wisnu.
nggak ada yang kan pasti kalau ada patung Garuda pasti memanggul Wisnu. Bahkan ada Garuda Wisnu Kencana Bali yang baru dibuat itu. Iya. Itu kalau di sini nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Itu akhirnya kekayangan semua kalah dan termasuk Dewa Wisnu pun kalah. Nah, Wisnu pun kayaknya kan ini kalau dibiarkan Garuda ocak-acik kahyangan, hancurlah kahyangan kita. Akhirnya dia membuat akal, ya Garuda Amerta dengan Gujika Mandala ini kuberikan kepadamu, bawa ke bumi untuk melepaskan ibumu dari kebukan katu. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, sebelum minum air Amerta ini, para naga dan katu harus jamasan dulu, mandi besar di sungai. Dan yang kedua, kalau kamu sudah membawakan Amerta, kamu harus kembali ke kahyangan untuk menjadi tungganganku. Itulah makanya awal mulanya. Itu akhirnya dia, oh iya, aku saking sayang dan cinta kepada ibuku. Itu akhirnya dibawalah ke bumi untuk minum diberikan kepada sang Paranaga sama Kadu tadi. Waktu kan dia sudah dipesanin, ya diberitahukan kepada sang Kadu sama Paranaga, kalau semuanya ingin minum air ini harus sesuci dulu, harus jamakan dulu ke sungai. Itu. Nah inilah di saat mereka ular para ular sama Kadu mandi, direbutlah Amerta tadi oleh Wisnu. Perang di pinggir sungai. Sayang Amerta bisa direbut, tapi sebagian tumpah ke rumput ilalang. Waduh, lihat tumpah karena sudah dibawa terbang ke kahyangan. Para naga menjilati ilalang tadi. Makanya lidah ular bercabang dua karena menjilati rumput ilalang. Ini cerita loh, tapi bisa kita memang seperti itu. Itu. Nah, kan sudah berhasil. Akhirnya di relief ketiga Garuda memanggul ibunya yaitu Sang Winata, simbol bahwa dia sudah bisa membebaskan ibunya dari perbudakan, simbol dari seorang anak mikul dhuwur mendem jero wong tua ini, kata pepatah orang Jawa, mengangkat tinggi derajat orang tua. Bahkan kita pun seorang ayah itu iri, mengapa semuanya dibawa ibu, bahkan jari kita semuanya milik ibu jari, kaki pun ibu jari, nggak ada yang bapak jari. Kan di agama pun disebutkan bahwa ibu 3 kali baru menyebut bapak. Dan di relief ini juga Garuda memanggul ibu. Makanya tadi singgung menjadi lambang negara kita juga inspirasi satu dari Pak Kusno menjadi lambang negara kita, jelas dari sini dengan Bapak Muhammad Yamin dengan Pak Atta waktu itu. Percaya tidak percaya, beliau rawuh ke sini waktu di Malang masih disebut Karisidenan. Nah, di depan Karisidenan itulah ditancapkan satu-satunya di Nusantara, saya nggak menyebut Indonesia, batu hitam yang disebut batu kemerdekaan. Di depannya sekarang menjadi Balai Kota Malang. Satu-satunya, makanya disebut batu kemerdekaan, batu hitam yang diambil dari Candi Kidal ini. Itu. Nah, karena apa? Beliau kan kurang disayang, dia disia-siakan. Makanya candinya pun disebut Candi Kiri, Candi Kidal, candi yang dikirikan. Karena beliau juga anak tiri kan, dan Arok. Misalnya kan putra dari Tunggul Ametung. Nah, itu. Nah, mengapa inginnya tadi simbol pertama sebagai pengabdiannya kepada seorang ibu yaitu Kendedes, ya. Kalau Pak Kusno enak aja, kan pembebasan ibu juga, pembebasan ibu Pertiwi dari penjajah. Percaya tidak percaya ini kita ambil sedikit aja. Bahkan tanggal bulan kemerdekaan itu jelas dari sini. Percaya tidak percaya, orang ya bingung dari mana, mau nggak ada tulisan, nggak percaya. Ternyata simbol itu diambil dari tinggi candi ini. Tinggi candi kita adalah 17 meter. Menjadi hari Jumat Manis kan atas sakral di Malang. Jumat Manis pas bulan puasa. 17 meter tinggi candi ini. Dan dia beliau yakin bahwa negara Nusantara akan besar dari Islam. Islam Jawa loh ya.
bukan Jawa yang Iya. anu enggak, Islam Jawa. Bahwa kita sholat 5 waktu, kita hitung ada berapa rakaat. 17. Apakah kebetulan? Nggak ada kebetulan. Betul. 8 bulan Agustus. Ternyata dari lebar candi ini 8 meter. 1 tambah 7, 17 tadi kan, 1 tambah 7 tadi 8. 8 adalah angka sakral Jawa. Karena apa? Itu yin dan yang manunggalin kawula sama Gusti. Kita menulipun satu kesatuan walaupun 2 sisi, hanya huruf 8. Yang lain beda udah. Hanya huruf 8 menjadi bulan Agustus. 1945 itu juga bukan kebetulan. Itu kan mateng banget bagi beliau Pak Kusno. Diisi semua itu di dunia ini. Mengapa disebut satu? Asyhadu alla ilaha illallah. Satu. Itu wujudnya kawula jenengan baik saya. Satu. 9. Di Jawa kita akan membahas babakan Bowo Kosong. Di Islam ada 9 wali. Bukan itu kebetulan. 4 penjuru mengatakan kibat tak barat kok. Ada utara, ada selatan, ada timur. Iya kan? Nanti wujudnya di Pancasila, Poncondrio, yaitu 5. Kuliti aja kira diisi kabeh. Mari